Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Pendengar, pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada yang patut disembah kecuali Dia. Dialah yang menganugerahi nikmat iman dan Islam, nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya. Tentu bersyukur kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Amin, Allahumma amin. Pendengar yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ke-7 dari masa pandemi COVID-19 ini. Tentu bagi sebagian besar kita, musibah ini sangat berpengaruh bagi perekonomian atau pendapatan kita, minimal pendapatan rumah tangga kita masing-masing. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan sedikit mengangkat tema tentang bagaimana berbelanja atau manajemen berbelanja. Pendengar yang berbahagia, ayat yang saya bacakan pada mukadimah tadi terdapat pada surat Al-Furqan ayat 67. Ayat ini menjelaskan salah satu kaidah agung dalam ilmu ekonomi, yaitu apa yang disebut dengan istilah balance atau keseimbangan dalam pembelanjaan harta. Tidak terlalu kikir juga tidak terlalu royal, karena pada titik ekstrim keduanya adalah sangat tercela dan akan membawa penyesalan. Islam sangat memperhatikan pola keseimbangan dalam kehidupan, termasuk dalam membelanjakan harta yang dimiliki. Kita memang dianjurkan untuk mendermakan sebagian harta berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Namun kita dilarang untuk terlalu royal dalam berderma. Hal ini karena di dalam harta kita ada hak diri kita sendiri dan keluarga. Sebaliknya, kita juga tidak boleh terlalu menahan harta untuk didermakan, karena di dalam harta kita juga terdapat hak orang lain, seperti kaum fakir miskin dan anak-anak yatim. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang diminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Pendengar yang berbahagia, perilaku menghambur-hamburkan harta secara boros, tidak peduli kemana dan bagaimana hartanya dibelanjakan, adalah perbuatan yang sangat dicela oleh Allah. Oleh karena itu, Allah katakan sebagai perbuatan mubazir, yaitu perilaku konsumtif yang diharamkan, walaupun hanya sedikit,
apalagi banyak. Maka pantas jika gaya hidup semacam itu dikatakan sebagai koleganya syaitan. Sungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Isra ayat 27. Pendengar yang berbahagia, sebagaimana boros, kikir adalah perbuatan yang meniru gaya hidup syaitan. Seakan-akan kikir akan membuat orang kaya, termasuk berimpak dari harta yang jelek, yang dirinya sendiri sudah enggan mengambilnya. Begitulah setan selalu membisikkan manusia untuk berbuat kikir. Allah berfirman, setan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir, yang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 268. Pendengar yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Al-Bani, Rasulullah SAW menjelaskan 3 hal yang akan menghancurkan seseorang apabila tidak dia hindari. Salah satunya adalah kekikiran yang dituruti dan diikuti hingga untuk keluarganya, bahkan dirinya pun ia berbuat kikir. Misalkan ketika ia sakit, ia tidak mau berobat, takut uangnya berkurang, dengan alasan nanti juga akan sembuh sendiri. Kekikiran semacam ini tentu akan membawa malapetaka terhadap dirinya sendiri. Bukannya untung, tapi puntung. Diuraikan dalam hadis, suatu ketika Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu yang berpakaian lusuh, padahal ia memiliki harta yang cukup. Maka Rasulullah SAW menegurnya dan mengatakan kepadanya, sesungguhnya Allah suka melihat perubahan dirimu dengan nikmat yang telah Allah berikan padamu. Hadis riwayat Tirmizi, disahihkan oleh Al-Albani. Ketika Allah SWT dalam Al-Quran memerintahkan kita agar tidak pelit dan tidak pula terlalu boros, ternyata manfaatnya bukan hanya untuk umat Islam sendiri, tapi juga kebaikan bagi seluruh penduduk dunia. Ini terbukti ketika terjadi krisis global moneter yang bermula terjadi di Amerika beberapa puluh tahun yang lalu. Para pemikir ekonomi, para ahli ekonomi dunia berkesimpulan untuk mendorong agar si pemboros atau negara maju mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtifnya serta mulai berhemat. Pada saat bersamaan mendorong agar si pelit atau negara yang sedang berkembang juga mulai meningkatkan konsumsinya sendiri. Dengan cara inilah keseimbangan konsumsi dan produksi akan mulai terjaga. Karena sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 29 dijelaskan bahwa perbuatan boros dan kikir adalah tercela dan akan membawa penyesalan, baik yang bersifat lokal maupun internasional. Sekali lagi, ini adalah salah satu bukti kebenaran keuniversalan ajaran Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian saja kultum atau tausiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa dana wa iyyakum ila siratim mustaqim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.